Baik, Ayah Bunda, kita juga masih akan terus lanjut dengan narasumber kita yang kedua. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi, untuk Ayah Bunda semuanya untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan nama KTP-nya. Ini supaya lebih mudah buat kami untuk mengkonfirmasi nanti kalau Ayah Bunda semuanya ini akan mendapatkan hadiah yang akan kami bagikan di akhir acara ya. Ada 5 hampers dari Prisland Campina yang akan kami bagikan untuk pertanyaan terbaik dan juga ada satu hadiah grand prize yaitu satu unit smartphone untuk ayah bunda semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga untuk mengisi Google Form yang sudah kami bagikan linknya di kolom chat. Tinggal klik saja, kemudian diisi dan juga disubmit kembali. Gampang ya? Kalau begitu, untuk melanjutkan di sesi berikutnya, sebelumnya saya akan ajak ayah bunda semuanya untuk menyimak tayangan video dari Friso berikut ini terlebih dahulu. Silakan. Come on. Mom. Growing up together. Naturally. Friso. Baru Friso Track Easy. Ikuti perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso langsung dari sumbernya. Berawal dari peternakan kami di Belanda, kini Anda dapat mengetahui setiap tahapan proses sehingga lebih yakin kualitasnya. Telusuri perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso. Friso. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya untuk memanggil atau mengundang narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Ruli Situmorang as a Healthcare Communicator dari Prisland Campina. Selamat siang Dr. Ruli, apa kabar? Iya, kabar baik Indri. Sudah siap bergabung ya untuk berbagi ilmu dan sharing pengalaman nih untuk semua ayah bunda yang bergabung untuk hari ini. Ya. Saya sambil ingatkan juga kepada ayah bunda semuanya yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung dengan Dr. Ruli, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat seperti biasa ya. Tuliskan nama, kemudian domisili jangan lupa. Dan kemudian jangan lupa pertanyaannya apa. Nanti kita akan pilih pemenang yang terbaik untuk mendapatkan hampers dari Friso. Lalu kemudian yang ingin ngobrol langsung, konsultasi dengan Dr. Ruli, silakan klik tombol raise hand. Baik, Dr. Ruli, silakan langsung saja. Kita akan lanjut di sesi diskusi dan tanya jawab ya. Baik, Silakan. Terima kasih Mbak Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mams and Dad sekalian. Apa kabar? Dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar Mams dan Dad juga si kecil dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Dr. Nila, saya alhamdulillah diberi sedikit kesempatan untuk menyampaikan apa sih kaitan materi dari Dr. Nila tadi dengan yang akan saya bawakan kali ini, yaitu dari Prisland Campina untuk Indonesia. Nah, untuk Mams dan Dad sekalian, kalau kita bicara, saya akan buka dulu dengan satu informasi penting. Jangan lupa Mams dan Dad sekalian bahwa ASI tetap yang terbaik. Itu yang perlu diingat oleh kita semua. Nah, kalau kita bicara Prisland Campina, pasti Mams and Dad langsung berpikir salah satu produk pangan yang digemari oleh kita semua. Ya, jadi tapi saya akan sampaikan bahwa ternyata tidak ada kaitannya antara produk pangan yang Mams and Dad pikirkan tersebut dengan perusahaan kami Prisland Campina. Prisland Campina ini adalah perusahaan susu berbahan dasar produk nutrisi berbahan dasar susu sapi yang berpusat di Belanda. Dan keberadaan perusahaan Prisland Campina ini sudah ada sejak tahun 1871. Ya, siapa tahu Mas Andes ada yang sudah lahir sejak tahun itu ya, siapa tahu jadi sudah bisa mengenal perusahaan kami. Nah, tapi di Indonesia memang kehadiran Prisland Campina bukan dalam nama Prisland Campina, melainkan dalam nama, nah ini yang sudah Mas Andes lihat sebelah kanan, yaitu PT Frisian-Pack Indonesia. Di PT Frisian-Pack Indonesia adalah bagian dari perusahaan induk berpusat di Belanda, perusahaan global kami yaitu Prisland Campina. Nah, kalau kita bicara Prisland Campina ataupun Frisian-Pack Indonesia, saya yakin Mams and Dad sebagian besar sudah mengenal produk-produknya, terutama yang ini yang di kiri bawah ya, yang logonya bulat dengan ada gambar benderanya dan ada tulisan Frisian-Pack. Ini adalah yang brand atau merek yang sudah sangat dikenal di kalangan keluarga Indonesia karena sudah hadir sejak 1922. Itu sudah ada di Indonesia. Jadi keberadaan produk kami di Indonesia sudah hampir 100 tahun. Namun kalau bicara produk Prisland Campina memang tidak melulu hanya Frisian-Pack. Satu waktu misalkan Mams and Dad jalan-jalan ke luar negeri mungkin akan ketemu merek
Foremost di Thailand, Dutch Lady di Malaysia, Singapura, Alaska di Filipina, kemudian juga kalau berkesempatan ke Timur Tengah ada merek Rainbow, jika ke Afrika nanti akan ketemu merek Peak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah produk-produk yang sifatnya consumer products atau siap konsumsi, siap makan, siap saji, siap minum. Ada juga produk-produk yang selain susu, misalkan keju, mentega, yogurt, dan sejenisnya. Kemudian selain produk-produk ini, kami juga memiliki produk yang sifatnya professional market, artinya business to business, dan juga ada produk ingredientnya. Nah, ini tidak kalah penting, yang nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Salah satu produk global kami adalah Friso, yang sudah hadir di dunia sejak tahun 1960-an, dan di Indonesia hadir sejak tahun 2013. Dari keberadaan produk kami rangkaian produknya terdiri dari Friso Mom untuk ibu hamil dan menyusui, kemudian sampai juga susu pertumbuhan untuk anak di atas usia 1 tahun, yaitu Friso Gold 3 dan juga Friso Gold 4. Dan produk yang terbaru yang hadir adalah Frisolac AC atau Allergic Care, yang memang ditujukan bagi pasien yang memang mengalami alergi susu sapi, dan tentu wajib berdasarkan rekomendasi ataupun berdasarkan dari dokter, ya, harus dikonsultasikan dulu dengan dokter yang bersangkutan. Kalau bicara tentang susu, saya yakin Moms and Dad sekalian sudah tahu bahwa kita buat si kecil tentu harus memilih produk yang terbaik, harus memilih susu yang berkualitas tinggi. Dan ketika bicara tentang kualitas susu, saya yakin Moms and Dad sekalian berpikir, yang pasti nutrisinya harus lengkap. Itu tidak salah. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa untuk kualitas susu tidak hanya melulu ditentukan oleh kandungan nutrisinya, tapi juga ditentukan oleh kualitas bahan baku dan juga proses dan teknologi pengolahannya. Kita tahu Mami Adet ya, kalau kita misalkan mau menyajikan makanan buat si kecil, misalkan katakanlah makanan sehari-hari, tentu ketika memilih makanannya, memasak makanannya harus memilih bahan baku yang berkualitas dulu. Bahan baku misalkan bikin nasi goreng, berarti nasinya harus bagus, bukan nasi yang beras yang sudah lama, kemudian daging ayamnya yang segar dan seterusnya, dan kecapnya yang bagus dan segala macam. Itu dalam konteks rumah tangga sehari-hari ketika menyajikan makanan sehari-hari untuk si kecil. Nah, demikian pula dengan susu. Ketika kita ingin menyajikan susu bagi si kecil, maka kita harus memastikan tidak hanya kandungan nutrisinya, tapi juga kualitas bahan bakunya dan juga proses dan teknologi pengolahan susu. Itu ketika dilakukan di pabrik. Mengapa demikian? Karena ternyata dari sisi proses atau teknologi pengolahan susu, Moms and Dad sekalian, ada 2 proses yang biasa dilakukan oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia. Ada perusahaan yang melakukan single proses, ada perusahaan yang melakukan double proses. Yang single proses itu seperti apa? Nah, single proses itu susunya berasal dari bahan baku susu segar, dari peternakan, dibawa ke perusahaan atau ke pabrik, diproses, diolah 1 kali, langsung menjadi produk akhir. Contohnya adalah produk Friso. Itu yang single proses. Sementara yang double proses, itu terjadi proses 2 kali. Jadi dari susu segar, bahan baku susu segar, diproses 1 kali terlebih dahulu untuk menjadi bahan baku berupa susu bubuk skim atau susu bubuk bebas lemak. Kemudian setelah menjadi susu bubuk skim, baru diproses oleh perusahaan berikutnya atau di pabrik berikutnya, diproses 1 kali lagi menjadi produk susu merek yang lain. Nah, ternyata menurut beberapa penelitian ada perbedaan nyata antara susu yang diolah dengan single proses dan diolah dengan double proses. Perbedaannya adalah ternyata pada susu yang diolah dengan single proses dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan karena lebih mudah dicerna dan juga lebih mudah diserap. Nah, ini saya sedikit, tadi kan kita bahasanya mulai dengan Dr. Nila ya, Moms and Dad sekalian ya. Jadi kalau bahasanya mulai dengan Dr. Nila, maka saya akan sedikit mengangkat artikel ilmiah yang ternyata menunjukkan bahwa proses pengolahan susu itu memang bisa meningkatkan risiko alergi. Nah, tadi kita sebenarnya di slide sebelumnya sudah kita bahas bahwa ternyata dengan single proses dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan. Ternyata penelitian yang lain menunjukkan semakin sering susu diproses di pabrik atau diolah dalam level pabrik ya, maka itu bisa semakin meningkatkan resiko alergi susu. Dan ini menurut penelitian dari Dr. Roth Walter kawan-kawan di Amerika Serikat. Sehingga kita bisa tahu, berarti susu yang diproses dengan 2 kali atau ganda atau double proses, berarti bisa berpotensi meningkatkan risiko alergi susu tersebut dibandingkan dengan susu yang diproses atau diolah dengan single proses. Kemudian ada penelitian lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa ternyata menurut penelitian Dr. Pedro Gutierrez Castellón dan kawan-kawan di Meksiko, hasil
Meta-analisis artinya mereview, menelaah dari banyak penelitian yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa ternyata penambahan nukleotida ke dalam produk susu itu dapat membantu mendukung sistem imun. Nah, ini menjadi penting, terutama bagi, tadi kan bahasan kita hari ini adalah bagaimana penanganan alergi susu sapi pada si kecil. Maka tentu bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat sekalian untuk mempertimbangkan kandungan nukleotida yang ada dalam produk susu, sehingga harapannya dapat membantu mendukung sistem imun si kecil. Nah, kalau bicara single proses, double proses, balik lagi ya Mas Sandet, mungkin Mas Sandet akan sedikit bertanya, seperti apa sih sederhananya bicara single proses, double proses dalam konteks rumah tangga atau kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa lihat seperti gambar berikut ini. Yang sebelah kiri, ini adalah gambar sayur sop yang baru fresh, segar dimasak pagi hari. Atau siang hari lah, terserah. Mau dimasak pagi, boleh dimasak siang. Ketika baru selesai dimasak, setelah dimasak, sayur sop ini terlihat segar ya Mas Sandet sekalian ya. Segar, warnanya juga bagus, cerah, kuahnya juga terasa, aromanya juga terasa harum ya, menyenangkan, terasa lezat gitu ya. Nah, bayangkan kalau sayur sop yang sudah dimasak pada pagi atau siang ini, kemudian dipanaskan ulang untuk malam harinya, dipanaskan ulang untuk besoknya, dipanaskan ulang untuk lusa, dan seterusnya. Maka Mams Sandet bisa melihat bahwa yang terjadi adalah seperti gambar di sisi kanan. Inilah terlihat gambar sayur sop yang tadinya segar, bagus, cerah, menyenangkan, lezat. Ternyata setelah dipanaskan berulang kali, terlihat berubahan warna, rasanya pun mungkin jadi tidak enak, warnanya pun jadi tidak bagus, kandungan nutrisinya pun pasti sudah berkurang banyak, dan seterusnya. Sehingga ini bisa menjadi contoh sederhana membedakan mana sih makanan atau pangan atau susu yang diolah dengan single proses dan ini diolah makanan atau pangan yang diolah dengan double proses. Hal yang serupa terjadi pada proses pengolahan susu. Oleh karena itu, Friso dengan teknologi Log Nutri bertujuan untuk menjaga kualitas nutrisi mendekati keadaan alaminya dengan teknologi Log Nutri yang ada dalam single prosesnya. Nah, sebagai beberapa slide penutup, komitmen kami sebagai perusahaan ada 3. Yang pertama adalah nutrisi dan kesehatan, yang kedua adalah pengembangan peternak, dan yang ketiga adalah keberlangsungan lingkungan hidup. Satu waktu kalau Mams Sandet jalan-jalan ke kota Bandung, mungkin bisa mampir ke Bandung Utara atau daerah Bandung Selatan. Di sana ada banyak koperasi binaan perusahaan kami. Kami bermitra bekerja sama dengan koperasi-koperasi tersebut untuk pengembangan peternak sehingga bisa menghasilkan produk susu segar yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dari sisi nutrisi dan kesehatan, kami sudah bekerja sama dengan beberapa institusi mengadakan penelitian. Salah satu penelitiannya adalah Southeast Asian Nutrition Survey. Survei terhadap 14.000 anak di Asia Tenggara dengan 7.000 anak diantaranya adalah anak Indonesia. Dengan hasil penelitian nanti Mams bisa baca lebih lanjut di artikel ilmiah yang ada. Nah, tidak kalah penting adalah salah satu kemitraan atau kerjasama kami dalam hal nutrisi atau kesehatan. Kami bermitra bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan aplikasi Prima. Nah, aplikasi Prima ini ada 2 jenis, ada aplikasi Primaku untuk awam dan aplikasi Prima Pro untuk dokter anak. Aplikasi Prima ini bertujuan untuk memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak atau si kecil. Dan aplikasi ini gratis, Mams Sandet sekalian, silahkan Mams Sandet unduh di Google Play, gratis, tidak dikenakan biaya apapun, dan Mams Sandet nanti bisa memeriksa kesehatan dan tumbuh kembang si kecil dengan sederhana, praktis, ringkas melalui aplikasi tersebut. Baik, sebagai penutup, Mams Sandet perkenankan saya memberikan beberapa tips sederhana atau singkat bagaimana sih cara memilih produk susu yang berkualitas. Yang pertama tadi sudah jelas bahwa Mams Sandet, kalau kandungan nutrisi saya yakin semua produk susu pada dasarnya memiliki nutrisi yang baik ya. Nah, yang kita akan bahas ada lebih lanjut bagaimana proses pengolahan produk susu tersebut. Apakah produk tersebut diolah dengan single proses atau double proses? Salah satu cara sederhana untuk memeriksa apakah produk tersebut single proses atau double proses, Mams bisa pastikan apakah produk tersebut diolah diproses di negara yang sama dengan keberadaan peternakan susunya, peternakan sapinya ya. Kemudian apakah produk tersebut sudah mendapat izin dari Badan POM? Hati-hati Mams Sandet sekalian, di luar sana masih ada beberapa produk susu ataupun produk makanan pangan lain yang mungkin belum mendapatkan izin dari Badan POM. Jika belum mendapatkan izin Badan POM, tentu ini menjadi pertanyaan mengenai keamanan dan kualitas produknya tersebut. Bagi yang beragama Islam atau umat Muslim, pastikan juga apakah produknya sudah tersertifikasi halal atau belum.
Kemudian untuk membantu mendukung sistem imun, apakah produknya mengandung nukleotida atau tidak? Dan jika produk tersebut adalah produk internasional atau produk impor, pastikan juga apakah pengolahannya mulai dari peternakan hingga tiba di Indonesia bisa ditelusuri. Nah, sebagai informasi, tadi Mam Sandet sudah melihat tayangan video Track Easy yang bertujuan untuk menelusuri perjalanan produk Friso dari mulai peternakan kami di Belanda sampai tiba di Indonesia. Dan terakhir, khusus untuk produk kebutuhan medis khusus seperti frisolactasi ataupun produk untuk alergi susu sapi, apakah produknya sudah sesuai dengan rekomendasi organisasi internasional? Nah, tadi Dr. Nila sudah sangat jelas menjelaskan bahwa bagaimana rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan apa sih produk yang disarankan bagi anak yang atau pasien yang memang mengalami alergi susu sapi. Demikian pemaparan dari saya. Silakan jika ada pertanyaan dari Mam Sandet sekalian, saya kembalikan ke Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Terima kasih Dr. Indri. Pertanyaannya udah banyak nih. Langsung aja dijawab ya. Saya langsung bacakan dari Cindy di Binjai, Bunda Cindy. Mungkinkah adanya alergi ASI, Dok? Soalnya anak saya minum ASI, tapi kenapa diare melulu ya? Apakah karena intoleransi laktosa tersebut? Karena setahu saya ASI juga mengandung laktosa. Bagaimana penjelasannya? Silakan Dr. Indri. Sebenarnya tadi sudah dibahas jelas oleh Dr. Nila bahwa kalau kita bicara alergi, saya yakin sangat kecil kemungkinannya si kecil itu alergi ASI, alergi susu ibu, sangat kecil. Kenapa? Karena ada kesamaan genetika ada antara ibu dan si bayi, sehingga kemungkinan alerginya sangat kecil. Kalau kemudian ternyata si kecil mengalami masalah kesehatan, padahal si kecil hanya mengkonsumsi ASI, maka betul bisa jadi apakah sebenarnya ada intoleransi laktosa. Berarti mungkin ada permasalahan di saluran cerna si kecil, sehingga si kecil tidak menghasilkan cukup enzim laktase untuk bisa mencerna laktosa. Itu satu. Betul, intoleransi laktosa. Atau yang kedua, kalaupun ternyata alergi, bisa jadi ASI-nya sih tidak masalah. Tapi karena kebetulannya ibunya minum susu sapi atau produk berbahan dasar susu sapi, dan ternyata si kecil juga alergi sapi, nah itu kan proteinnya terbawa dari pencernaan ibu, masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, masuk ke dalam ASI ibu, sehingga akhirnya si kecil mengalami. Nah, untuk memastikan itu semua, saya memang pasti akan sangat menyarankan Mam untuk konsultasi dengan dokter anak. Kalau memang di daerah Mams ada konsultan alergi boleh, tapi kalau tidak silakan ke dokter spesialis. Betul. Dikonsultasikan lebih lanjut ya. Berikutnya ada Natalia Kristiani, izin bertanya, kalau bayi usia 2 minggu minum susu formula, tapi reaksinya batuk-batuk, apakah itu bisa jadi alergi susu formulanya? Wah, itu saya akan jawabnya, Mams, terima kasih pertanyaannya, saya akan jawabnya begini. Memang banyak hal yang bisa menyebabkan seorang bayi mengalami batuk pasca konsumsi entah itu ASI ataupun susu formula. Karena kebetulan saya tidak memeriksa si kecil, jadi memang alangkah baiknya jika memang si kecil dibawa periksa terlebih dahulu. Kalau penjelasan dari Dokter Nila, yang pasti adalah tadi ada uji eliminasi dan provokasi. Ya. Kalau mau bisa dilakukan gitu ya. Dengan jangka waktu 2 minggu, coba dulu, nanti hentikan dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat detail oleh Dokter Nila apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata memang masih ada kendala, masih ada masalah, masih batuk-batuk dan seterusnya, saya sih sangat-sangat sarankan langsung konsultasi dokter anak. Spesialis anak. Baik. Berikutnya Antonia Haryati. Selamat pagi Bunda Antonia. Kalau alergi susu sapi lebih baik pilih susu soya atau susu seperti Neocat ya, Dok? Mana yang lebih banyak kalorinya? Karena anak saya sedang menaikkan berat badan. Wah, ini problem. Semua moms and dads ya. Problem umum nih, Dok. Bisa jawab lebih detail ya, tapi nggak apa-apa, saya coba bantu Dokter Nila. Jadi prinsipnya gini, moms and dads. Kalau bagi memang pasien atau anak yang sudah terdiagnosis alergi protein sapi, maka tadi Dokter Nila sudah menyampaikan yang perlu dilakukan adalah eliminasi produk atau makanan atau pangan yang mengandung susu sapi. Jika si kecil masih minum susu, maka susunya harus diganti. Kalau mengacu pada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bagi pasien yang sudah terdiagnosis alergi susu sapi, pilihannya itu 2. Yang pertama adalah produk susu dengan protein terhidrolisis ekstensif atau extensive hydrolyzed protein, atau produk dengan asam amino. Nah, 3 itu pilihannya. Kalau penggunaan soya, yang dikhawatirkan itu gitu, tadi dokternya juga sudah jelas menyampaikan bahwa ada sekitar penelitian menunjukkan ada sekitar 20-40% pasien yang alergi protein susu sapi juga ternyata alergi susu soya. Jadi dari 100% pasien yang alergi susu sapi, ternyata sekitar 20-40%-nya juga alergi soya. Nah, khawatirnya itu begini,
kalau moms memutuskan langsung memberikan soya tanpa konsultasi dengan dokter, khawatirnya langsung nih diberikan. Ya. Nah, tiba-tiba ternyata si kecil itu alergi berat dengan soya. Yang dikhawatirkan takutnya anafilaktik, kejang-kejang. Bahkan amit-amit banget sampai menimbulkan sampai penyakit berat, sampai harus dirawat inap di rumah sakit. Itu yang sangat-sangat dikhawatirkan. Jadi memang harus hati-hati pada mereka pasien yang anak atau pasien yang alergi susu sapi. Itu harus hati-hati sekali. Dan kalau saya sih akan kembali lagi, kita ikuti saja panduan rekomendasi dari tidak hanya Ikatan Dokter Anak Indonesia, tapi lembaga atau organisasi internasional pun menyatakan hal yang serupa. Pilihannya bagi yang terdiagnosis adalah extensively hydrolyzed atau protein hidrolisis ekstensif atau asam amino. Tapi sekali lagi tentu kalau memang tidak atau belum bisa mendapatkan ASI, karena sekali lagi ASI adalah tata yang terbaik. ASI adalah yang terbaik. Baik. Pertanyaan terakhir ya dok, dari Bunda Deswita Ayuning Tias di Bandung. Apakah solusi menaikkan berat badan untuk anak alergi susu sapi nih dok? Karena saya sudah ganti susunya dengan susu soya, tapi beratnya sulit naik. Riwayatnya anak usia 10 bulan, berat badannya 6,8 kilo. Ada alergi susu sapi, skim bubuk, dan juga daging ayam. Nah, mau dibantu nih dokter Ruli, silakan. Baik. Pada anak yang saya akan coba bantu jawab, pada anak di atas 6 bulan berarti kan sudah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Bahkan kebutuhan energi utamanya itu sudah mulai berangsur-angsur berganti dari yang tadinya susu, misalkan ASI, ya, kemudian berangsur-angsur berganti ke MP, secara proporsional berganti ke MPASI, sehingga proporsi susu atau ASI-nya berkurang perlahan-lahan. Nah, kalau misalkan di atas usia 6 bulan, tadi disebut 10 bulan, ternyata berat badannya belum sesuai dengan grafik pertumbuhan anak, yang nanti bisa dicek dari buku KIA ataupun dari aplikasi Primaku, itu bisa, maka kita mesti memastikan berapa makanan yang masuk ke dalam si kecil. Jangan-jangan, ya, kita tidak usah bicara susunya dulu, kita bicara makanan secara keseluruhan, karena sekali lagi di atas 6 bulan, MPASI-nya sudah lebih banyak. Jangan-jangan, mungkin susunya sudah pas, tapi ternyata MPASI-nya kurang. Nah, itu ya kan. Padahal untuk anak di atas 6 bulan, MPASI itu perlu ditingkatkan. Harapannya ketika usia 1 tahun, itu si kecil sudah bisa makan makanan seperti layaknya makanan keluarga atau rumah tangga. Jadi kalau misalkan di atas 1 tahun tuh, kalau ya ibunya makan ayam goreng, anaknya sudah makan ayam goreng. Bapaknya makan sop, ya anaknya sudah makan sop. Itu di atas 1 tahun. Tapi 6 bulan sampai 1 tahun, itu memang harus dipastikan MPASI-nya sudah cukup atau tidak. Khawatirnya, kalau dengar ceritanya tadi, sesederhana penjelasan yang sederhana itu, khawatirnya adalah susunya sudah cukup, tapi MPASI-nya kurang. Atau kalaupun ternyata makanan sudah cukup, bisa jadi tadi yang dokter Nila sampaikan, bahwa ternyata mungkin tadi masih ada kemungkinan alergi soya, gitu. Karena kan tadi kan memberikan soya ya, jadi takutnya masih sehingga tidak bisa diterima oleh si kecil. Tapi sekali lagi konsultasikan dengan dokter. Oke, baik kalau begitu. Satu pertanyaan lagi, ini terakhir nih dok, boleh ya dok? Karena banyak pertanyaannya, jadi kita coba untuk fasilitasi. Bunda Antonia Haryati di Tangerang, apakah Friso punya susu anti alergi dan tinggi kalori untuk menaikkan berat badan? Silakan dokter Uli. Baik, sebenarnya memang kami punya produk untuk alergi sapi, yaitu namanya Frisolac Allergy Care atau Frisolac AC. Nah, tapi untuk informasi lebih detail, saya sarankan moms untuk bisa diskusi dan juga konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, karena produk ini adalah produk yang boleh dikatakan sebagai obat. Artinya memang penggunaan harus wajib atas petunjuk dokter. Jadi silakan nanti moms diskusikan dengan dokternya langsung ya moms ya. Oke, baik kalau begitu. Baik, terima kasih Dokter Uli sudah bergabung bersama dengan kita. Saya coba untuk sum up lagi tadi yang sudah disampaikan. Jadi, Friso ini kualitas bahan bakunya terjamin, yaitu susu segar dari peternakan dan proses pengolahannya adalah single proses ya, sehingga glikasi proteinnya lebih rendah, kemudian lebih mudah dicerna. Begitu ya, Dokter Uli. Kemudian juga memiliki teknologi lock nutri yang mengunci nutrisi yang terkandung di dalamnya dan juga mengandung nukleotida untuk mendukung sistem imun tubuh anak. Baik, Dokter Uli, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Kesempatan. Selamat siang. Baik. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik, Moms and Dads. Nah, untuk kita mengumumkan siapa kira-kira ya pemenang-pemenang yang akan beruntung untuk mendapatkan hadiah dan juga satu hadiah grand prize smartphone. Tunggu dulu sebentar lagi ya. Sebelumnya kita akan mengajak Moms and Dads semua untuk menyaksikan tayangan video dari Friso berikut ini. Silakan. This journey that we're Come on. Mom. this journey that we're on. Growing up together.
naturally. this journey that we're making. Friso. Baru Friso Track Easy. Ikuti perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso langsung dari sumbernya. Berawal dari peternakan kami di Belanda, kini Anda dapat mengetahui setiap tahapan proses sehingga lebih yakin kualitasnya. Telusuri perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso. Friso. Ya, Moms and Dads, langsung saja ya. Kita akan umumkan siapa kira-kira nama-nama yang beruntung untuk mendapatkan hampers dari Friso. Ada 5 nama-nama yang akan saya umumkan sebagai pertanyaan terbaik atau penanya terbaik. Di antaranya adalah Dekaria Alamanda di Jakarta, kemudian juga Bunda Ida Aspriani di Blitar, kemudian yang ketiga adalah Bunda Amiecin Ega Pratwita di Lampung, selamat untuk Anda. Kemudian juga Mam Deswita Ayuning Tias di Bandung, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan juga yang terakhir adalah Mam Cindy di Binjai. Langsung saja Mams bisa langsung menghubungi panitia di nomor WA berikut ini yang tertera di layar, 0819 17 16 0002 sampai pukul 3 sore untuk waktu Indonesia Barat, dan akan hangus kalau melewati batas klaimnya. Jadi langsung saja WhatsApp ke nomor berikut ya. Dan saya juga akan minta tolong Kak Hendra atau Kak Adi untuk mengundi kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan grand prize kita nih yang belum ketahuan nih siapa yang akan menang, yaitu 1 unit smartphone. Ya, silakan langsung dikocok aja namanya. Oke, kita akan cari tahu siapa nama yang beruntung. 1 nama saja untuk mendapatkan hadiah smartphone. Barangkali Moms and Dads semuanya beruntung ya. Jadi saya mana dulu sebelum saya umumkan. Ya, kita akan langsung ambil 1 nama yang beruntung. Siapa? Ya, silakan untuk mendapatkan hadiah 1 unit smartphone. Serem banget Sabtu pagi dapat ilmu, dapat hadiah. Ini dia Bunda Nuriani Damanik, selamat untuk Anda. Wow, mendapatkan hadiah grand prize 1 unit smartphone. Silakan langsung menghubungi panitia di nomor telepon hadiah 17 16 0002 sampai dengan jam 3 waktu Indonesia Barat sore hari nanti. Baik, Moms and Dads semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat dan juga bugar ya, karena sistem imun pasti akan dibutuhkan untuk terus meningkat di masa pandemi ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Acara ini dipersembahkan oleh Friso dan juga bekerja sama dengan Anakku ID. Saya Natalie Indri pamit undur diri. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.